rekan-rekan kerja yang lain dan rekan teman-teman yang lain, coba saya share dulu untuk virtual background-nya ya. Oke, ini udah di-share nih buat virtual background-nya. Buat teman-teman nanti yang mau on cam boleh untuk mengganti virtual background-nya ya. Pakai link yang sudah disediakan. Kayak gitu. Oke, sebelumnya sambil nunggu yang lain nih, kita boleh say hi dulu kali ya untuk pemateri kita nih. Sekarang malam ini ada pemateri kita yaitu Mbak Indah Widawati. Halo Mbak Indah. Halo Mbak Yuli, halo Oke, gimana selamat malam Mbak teman-teman semua. kabarnya? Iya, selamat Alhamdulillah malam baik. Mbak. Oke, oke. Hari ini kita bakal bareng nih buat sharing-sharing gitu ya. Jadi kita diskusi santai aja temanya hari ini. Kita bakal dibantu di-guide juga nih sama Mbak Indah selama webinar untuk 1,5 jam ke depan gitu ya. Jadi hari ini buat teman-teman yang udah hadir, sekali lagi thank you banget. Barangkali Mbak ini ada yang baru pulang kerja atau mungkin baru pulang kuliah atau mungkin baru pulang dari mana gitu ya dan menyempatkan waktunya untuk bisa ikutan nih webinar sama Mbak Indah. Mungkin nanti bakal ada sesi Q&A juga. Jadi teman-teman yang udah join di sini dan udah daftar itu sangat beruntung banget nih. Jadi bisa langsung sharing langsung nih sama expertnya yaitu Mbak Indah gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang baru join juga ya. Kenalkan kembali, nama saya Yulia. Di sini saya sebagai moderatornya. Jadi kalau misalnya nanti ada hal yang mau ditanyakan, itu boleh langsung reach out saya aja ya. Kayak gitu. Oke, Mbak Indah, ini udah mulai berdatangan juga nih untuk rekan-rekan kerja. Ini ada Mas Rehan juga ya, Mas Rehan join juga nih di acara webinar sekarang. Sebelumnya Mas Rehan juga kan jadi salah satu speaker di Sigmatek Webinar juga, kayak gitu. Nah, oke, mau perkenalkan kembali mungkin Mbak Indah nih. Mbak Indah tuh salah satu speaker kita di Sigmatek Webinar Day yang ke-32 ini. Jadi Sigmatek udah nge-provide sekitar 32 dan bahkan mau 33 dan seterusnya untuk webinar selanjutnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ikut webinar lagi secara gratis dan juga mau dapat sertifikatnya serta ilmunya juga langsung dari expertnya, bisa stay tune aja untuk acara-acara selanjutnya ya gitu. Nah, khusus untuk Mbak Indah kita bakal bahas terkait front end engineer terkait API Gemini di React.js. Bener nggak Mbak Indah? Coba nih kita confirm langsung aja sama pematerinya ya. Betul Mbak, jadi kebetulan saya lagi explore tentang AI nih dan lagi hits juga kan tentang AI. Nah, jadi Iya. aku coba implement di front end gitu. Oke, oke. Nah, mungkin sambil nunggu yang lainnya juga rekam kembali nih, Mbak Indah ada yang baru join juga ya tadi. Mbak Indah bakal jadi speaker kita nih. Mbak Indah tuh sekarang title-nya yaitu Front End Engineer di Digiland by Telkom Indonesia, kayak gitu. Oke, Mbak Indah boleh deh kita mulai share aja ya. Atau mungkin mau di-spill dulu Mbak terkait materi-materinya sambil nunggu rekan-rekan yang lain nih. Spill bahasan poin-poin besarnya juga boleh nih Mbak. Oke, oke boleh. Mungkin aku spill sedikit ya terkait poin-poin pembahasan kita malam ini. Di antaranya tuh aku bakal ngejelasin apa itu Gemini API di awal untuk nge-introduce apa itu Gemini. Lalu aku bakal sedikit demoin di Google AI Studio-nya gimana sih cara kita bisa ngegunain si Gemini API ini atau kita bisa nge-generate ini dan kemudian kita implement di codingan yang kita punya gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya teman-teman.
Bentar. Oke, oke, kalau gitu. Nah, ini udah di-spill nih sama Mbak Indah bahasan-bahasanya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga boleh siapkan catatannya atau mungkin mau di handphone juga bisa gitu ya. Mau barangkali ada tips-tips dari Mbak Indah nih yang mungkin berguna buat teman-teman kerja di luar sana atau mungkin buat teman-teman yang baru belajar juga nih terkait hal ini. Mbak Indah boleh kita langsung share screen aja ya untuk materinya. Silakan Mbak Indah, boleh langsung aja untuk bahas terkait materi tersebut. Oke, sebentar ya Mbak. Aku izin share screen dulu. Oke, share screen-nya muncul nggak teman-teman? Muncul nggak Mbak Yuli? Oke, muncul-muncul Mbak, aman. Oke, kalau Aman. gitu. Sip. Ini kita mulai aja apa gimana? Boleh Mbak, silakan dimulai aja untuk pembahasan materinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Mungkin di sini aku izin perkenalan diri dulu ya. Jadi aku di sini sebagai role-nya sebagai front end engineer. Di sini malam ini aku bakalan bahas tentang Gemini API, gimana caranya nge-implement di React.js gitu dengan cara simple. Dan aku juga bakal nge-introduce apa itu Gemini API dan gimana sih kita sebelum nge-implement di codingan tuh kita harus apain sih si API Gemini ini. Mungkin gitu ya. Mungkin next-nya tak kenal maka tak aruf gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin aku mau izin perkenalan diri dulu nih. Jadi aku itu aktif juga nih di salah satu community tech di Indonesia yaitu GDG Cloud Bandung. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Google Developer Group dan aku salah satu Women Tech Maker Ambassador-nya gitu dari uh, Google Community. Nah, di sini ada linkin aku, teman-teman boleh reach out atau add kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin sharing-sharing atau apapun, boleh add linkin aku. Di sini aku udah cantumin linkin aku. Terus untuk experience, saat ini aku bekerja sebagai senior front-end engineer di MyDigiland Telkom. Sebelumnya aku pernah bekerja juga di PT Bobo Box Indonesia, itu salah satu startup di Bandung. Terus juga aku pernah bekerja di IT konsultan nih, PT Gits Indonesia. Lalu aku juga pernah bekerja sebagai web developer kayak full stack gitu, teman-teman mungkin paham di Akiyama Group Jepang. Dan untuk lulusannya aku lulusan Widya Tama dari angkatan 2018 sampai 2022 sebagai kelas karyawan. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang satu alma mater nih sama aku? Oke. Uh, Next-nya di sini ada volunteer experience aku. Jadi volunteer experience aku selain aku bekerja sebagai front end, aku juga aktif di community yaitu di GDG. Aku juga sering ngisi beberapa event dan yang event terakhir itu kemarin ada uh, Jabar Digital Service X GDG Cloud. Di situ juga sama aku bahas uh, exploration about Google AI Studio gitu. Jadi aku cerita gimana sih caranya kita nge-explore Google AI Studio dan di hari ini eksklusif banget, nggak cuma explore doang, tapi aku bakal nge-share gimana cara implementasi di React.js gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat aja sih kayak keaktif apa ya kegiatan aku sehari-hari selain bekerja itu kurang lebih kayak gini sih. Aku aktif sebagai speaker, sebagai organizer juga di community tech, juga sebagai mentor di Widya Tama, lalu juga di Bangkit. Mungkin kalau teman-teman yang di sini ikutan Bangkit bisa ketemu aku gitu. Oke, mungkin segitu aja perkenalan dari aku ya. Mungkin kita masuk ke materi dulu nih. Kita introduction dulu. Mbak Yuli di sini boleh nge-reaction gitu nggak ya, teman-teman? Boleh, boleh, boleh banget. Oh, Jadi boleh. teman-teman nanti kalau misalnya ada mau nge-reaction juga nih, boleh banget ya, gitu. Dibebaskan, aman. Oke. Uh, Sebelumnya di sini teman-teman ada yang familiar nggak sih sama Gemini API atau sama AI gitu? Mungkin teman-teman lebih familiarnya sama ini ya, ChatGPT gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi
aku mau introduce dulu nih apa itu, sorry, apa itu Gemini API. Jadi Gemini itu dia itu adalah Google Large and Most Capable API Model. Jadi Google ini ngeluarin API, ngeluarin AI yang namain itu Gemini, dan baru launching itu di tahun kemarin ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya launchingnya tuh kapan. Dan saat ini Gemini ini terus berkembang. Mungkin nextnya itu bakal ada Gemini 1.5 gitu yang terbaru, yang lebih apa ya, dari segi fitur tuh lebih keren banget lah. Dia bisa ngegenerate video, bisa yang lain-lain. Mungkin nanti aku sedikit sounding di akhir ya terkait Gemini. Oke, nah setelah itu, nah dari si Gemini ini kita tuh bisa nyobain nge-create, uh, nyobain si AI Gemini ini gitu. Dan di Gemini AI Studio ini nggak cuma kita sebatas chat aja kayak di ChatGPT, tapi kita juga bisa ngebikin prompt sendiri, terus ngebikin prompt bebas, ngebikin prompt terstruktur, bikin uh, chatbot dan lain-lain gitu. Di sini bisa gitu, teman-teman bisa nyoba gitu di Google AI Studio ini. Nah, di Gemini ini sendiri ada beberapa tipe nih, ada yang namanya Gemini Ultra, Gemini Pro, dan Gemini Nano. Cuma untuk yang available saat ini tuh Gemini Pro gitu yang kita bakal kupas saat ini tuh. Karena Gemini Pro pun itu masih dalam tahap pengembangan gitu, dan masih bakalan banyak lagi AI yang Google bakal keluarin selain Gemini. Oke, nah di sini aku mau introduce sedikit tentang Google AI Studio. Apa sih Google AI Studio? Jadi Google AI Studio ini berbasis browser untuk membuat prototipe model generatif AI, memungkinkan untuk mencobain bereksperimen gitu. Teman-teman bisa bikin prompt, bisa bikin perintah di Google AI Studio ini, dan juga teman-teman bisa nge-explore codingan atau nanya-nanya codingan, atau minta si Google AI Studio ini ngegeneratin kayak tolong dong bikinin JSON tentang apa gitu. Tolong gimana dong caranya nge-create project di React.js ya. Nah, di Google AI Studio ini bisa banget gitu. Sama kayak ChatGPT, mungkin sama kayak Bard yang sekarang udah branding ya jadi gemini.google.com itu. Nah, untuk tampilan si Google AI Studio-nya sendiri ini kayak gini. Jadi di sini ada teman-teman bisa nge-get API key-nya yang nanti kita bakal implement di React.js. Juga ada create prompt. Prompt-nya itu ada pre-prompt, ada starter prompt, sama chat prompt gitu. Mungkin kurang lebih tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, uh, prompt apa aja sih yang kita bisa generate gitu di generatif AI Gemini ini? Salah satunya ada dokumen, ada information, ada code, ada marketing campaign. Kalau teman-teman yang di sini ada bagian marketing, itu bisa banget gitu ngegunain si Google AI Studio ini buat teman-teman bikin artikel atau apapun itu. Itu gampang banget gitu pakai si Google AI Studio ini. Lalu ada virtual assistant dan juga call center bot. Jadi di Gemini ini teman-teman bisa bikin chatbot sendiri menggunakan AI gitu. Oke, mungkin di Gemini ini jadi ada jenis-jenis prompt yang bisa kita generate, dan yang pertama itu free prompt. Free prompt itu perintah bebas. Jadi teman-teman tuh bisa nanya apapun di situ, bisa ngegenerate menggunakan AI secara bebas gitu. Kayak misalkan nanya apa, di situ tuh bisa banget gitu. Itu namanya free prompt. Jadi ada beberapa prompt yang disediain nih sama Google AI Studio gitu, yang di-provide oleh si Gemini AI ini. Salah satunya adalah free prompt. Oke, next. Nah, ini aku ada sedikit example, contoh tentang ngegenerate free prompt di
Google AI Studio. Nah, kayak gini. Kayak misalkan teman-teman tolong dong bikinin JSON buat coffee shop. Nah, nanti dia tuh langsung ngegeneratin gitu. Sebenarnya sama kayak teman-teman pakai Bard lagi, kayak Gemini, kayak gitu. Cuma untuk tampilannya sendiri ini lebih bebas gitu loh. Tampilannya lebih kayak eh, dari segi UI-nya bukan bentuk chat gitu. Tapi ada juga si jenis yang chat. Nah, mungkin aku bakal next. Nah, selain codingan, kita juga bisa nih nyuruh si Gemini ini, nyuruh si Google AI ini untuk ngebikin campaign kayak yang aku sounding di slide sebelumnya itu, kayak tolong dong bikinin uh, caption tentang foto ini gitu. Nah, di sini teman-teman menggunainnya Gemini Provision. Jadi Gemini ini ada dua model gitu. Ada yang Gemini Pro dan Gemini Provision. Yang ngebedain itu apa? Kalau Gemini Pro itu dia nggak bisa generate image, kalau nggak bisa masukin image. Tapi kalau Gemini Provision ini bisa gitu. Nah, yang kedua ini ada starter prompt. Starter prompt itu apa? Jadi kalau starter prompt itu jadi prompt yang terstruktur. Jadi teman-teman bisa bikin prompt itu, bisa bikin si AI ini melakukan sesuai perintah yang teman-teman kasih tahu gitu. Misalnya teman-teman udah ngeset di awal kalau misalkan oh acara Sigmatek itu bakal diadain jam 7 gitu. Nah, kalau misal teman-teman nanya ke si Google ini, nanti dia bakal jawab nih acaranya dimulai jam 7. Walaupun mungkin key-nya berbeda atau yang teman-teman setup itu beda, tapi kalau misalkan ada key yang sama, dia bakal nyocokin nih. Itu namanya starter prompt gitu. Jadi prompt yang udah struktur dan udah di setup di awal. Nah, terus ada chat prompt. Sebenarnya chat prompt itu mirip dengan starter prompt. Dia sama-sama terstruktur, cuma yang membedakan di sini chat prompt itu UI-nya itu seperti chatbot gitu. Seperti kayak teman-teman mungkin menggunakan Bard atau chat GPT itu kan tampilannya seperti chat ya, atau mungkin ada tuh yang namanya di aplikasi di handphone AI apa ya, aku lupa. Itu kan bentuknya chat ya. Nah, si Gemini API ini juga nge-provide dalam bentuk chat prompt gitu. Nggak cuma free prompt, prompt bebas atau starter prompt, tapi juga nge-provide chat prompt, yaitu prompt yang dalam bentuk chat. Oke, mungkin uh, aku izin buat ngedemoin sedikit ya tentang Google AI Studio ini. Share screen-nya masih ada nggak Mbak Yuli? Sorry. Masih Mbak, masih ada, aman kok, Oke, aman. oke. Sip. eh udah bisa kelihatan belum? Aku udah buka Google AI Studio. Aman, udah ada Mbak, udah kelihatan kok. Oke, mungkin teman-teman yang pengen coba juga boleh ya sambil ngebuka si aistudio.google.com. Aku bantu share deh. Nah, tadi tuh yang tadi aku eh, show di slide, mungkin kurang lebih kayak gini ya, kayak create example JSON for coffee shop gitu. Nah, di sini nanti si Google AI Studio ini dia bakal ngebantuin kita untuk ngebikinin JSON tentang JSON untuk coffee shop gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Mungkin kalau misalnya kita mau coba boleh kita bikin pre-prompt. Sorry.
Nah, ini kita cobaran ya. Kita coba bikin JSON buat bookstore gitu. Nah, nah di sini bisa nih. Nah, udah kelihatan ya outputnya. Jadi teman-teman tuh bisa sebenarnya bisa ngegenerate apapun yang teman-teman pengen gitu pakai Google AI Studio ini. Nah, salah satunya itu ada yang namanya preform yang tadi aku eh, kasih tahu di awal, ada preform, ada chat prompt sama starter prompt. Nah, kalau preform itu kayak gini. Atau misalkan teman-teman pengen tolong dong bikinin artikel tentang apa gitu nanti si Google AI Studio ini bakal ngebantuin ngegenerate yang teman-teman perintah gitu. Nah, selain uh, pre-prompt juga ada starter prompt. Nah, starter prompt ini aku bikin uh, contohnya itu grammar fix kayak jadi tolong dong fix si grammar yang salah gitu. Nah, mungkin aku coba uh, jadi di awal ini aku udah bikin starternya gitu. Contoh original dan outputnya itu fix grammar. Untuk ngefix grammar yang salah. Nah, di sini contohnya aku outputnya tuh masukin nih kayak I am as a software engineer. Nah, di sini kan I am-nya tuh harusnya dipisah ya. Jadi grammarnya tuh harusnya salah. Nah, si Google Gemini AI ini dia ngebantuin ngefix gitu. Karena di awal kita udah kasih contoh, kita udah kasih starter prompt yang tadi aku infoin. Jadi kita bisa bikin eh, perintahnya dulu, nanti mereka bakal ngikutin perintah kita. Tapi kalau misalkan pas kita generate nggak sesuai sama perintah yang di atas, eh, ya itu tuh nanti si AI ini bakal ngegenerate, bakal ngeluarin output yang di luar dari perintah gitu. Tapi tetap bakal ngeluarin output kok. Nah, yang terakhir ini aku nyobain untuk di chat ini aku nyobain Gemini API yang terbaru. Aku tuh masukin PDF di sini dan aku eh, tolong dong bikinin summary kayak rangkuman tentang apa yang aku upload gitu. Nah, di sini aku upload satu file, terus dia ngeluarin apa yang ada di dalam file tersebut. Nah, di file tersebut itu aku ngebahas tentang communication social style. Nah, kalau yang chat ini tampilannya kayak gini nih, teman-teman. Mungkin sebenarnya sama kayak starter prompt, kita bisa setup secara terstruktur, cuma UI-nya ini seperti chatbot gitu, seperti chat. Oke. Nah, gimana sih untuk kalau kita pengen ngeimplement ini di codingan kita gitu. Nah, teman-teman bisa coba login dulu di Google AI Studio-nya ini dan nanti teman-teman bisa ngedapetin si API key. Ketika teman-teman udah login, teman-teman bisa ngegenerate API key dan bisa ngedapetin API key nih. Yang nanti API key-nya bisa teman-teman implement di codingan teman-teman gitu. Di sini juga ada dokumentasinya. Mungkin kita buka ya. Nah, di sini juga ada dokumentasi tentang Google AI Studio-nya, terus bisa diimplement di bahasa apa aja. Banyak kok. Jadi si API key-nya itu Gemini API ini nggak cuma bisa di-generate di React.js atau misalnya kan teman-teman di sini bisanya Golang atau mungkin bisanya Android Studio itu bisa banget gitu. Jadi banyak bahasa yang bisa diimplement gitu. Oke, mungkin aku balik lagi ke materinya yang tadi ya.
Muncul nggak, Mbak? Muncul Mbak Indah, udah aman. Ya, thank you Mbak Uli. Sama-sama. Nah, ini aku coba implement di React.js dengan yang tadi aku udah coba ini ya, coba kasih tahu ya tentang, aku coba introduce tentang Google AI Studio. Nah, di sini tech stack-nya yang dibutuhin yaitu yang pasti Node.js ya. Jadi teman-teman uh, harus install Node.js dulu di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Terus teman-teman harus nge-create project React.js. Terus di sini package-nya uh, simple aja kok, nggak ribet-ribet. Cuma ngebutuhin React Router DOM untuk bikin router, terus React Hook untuk bikin stats-nya nanti, dan terus ada untuk implement si Gemini API-nya, teman-teman tinggal pakai Google Generative AI. Nah, di sini ada nih, tinggal teman-teman masukin npm at Google slash generative AI, nanti itu udah bisa diinstal di project-nya teman-teman masing-masing gitu. Package-nya kayak gini. Nah, jadi uh, the first apa yang bisa teman-teman lakuin itu adalah masuk ke Google AI Studio yang tadi aku kasih tahu. Terus teman-teman harus login yang pertama dan generate si API key-nya untuk uh, biar teman-teman bisa nge-implement di project-nya gitu. Itu harus pakai API key ya. Nah, setelah teman-teman generate API key, kalau udah teman-teman generate, itu simpan dulu aja karena belum dipakai nih di sini. Nah, teman-teman bisa install dulu aja nih si uh, aplikasi React-nya. Karena aku udah nge-install Node.js, jadi aku tinggal install aja nih si React-nya. Gitu, aku install uh, npx create React apps pre-prompt Gemini API karena aku di sini bakal coba nge-implement yang paling simple yaitu pre-prompt gitu. Ini teks bebas, jadi teman-teman bisa nanyain apapun itu di project-nya teman-teman sendiri gitu. Nah, setelah create project, teman-teman masuk ke dalam folder project-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa create komponen gitu. Aku bikin di luar view supaya lebih apa ya, lebih rapi aja gitu. Karena kan aku pisahin untuk bagian yang si pemanggilan Gemini API-nya itu di dalam komponen. Nah, sebelum uh, teman-teman mulai ngoding nih, teman-teman install dulu package yang tadi aku udah infoin di awal yaitu React Router DOM. Teman-teman bisa tambahin juga, bisa menggunakan npm atau yarn gitu, yang teman-teman suka aja gitu. Nah, setelah itu, setelah create project tadi dan bikin uh, dan install package router, teman-teman bisa nih di page itu uh, lalu masukin codingan ini. Aku bikin simple aja di home-nya itu aku bikin build perform with React.js plus Gemini API. Nah, nanti tampilannya kurang lebih bakal kayak gini nih. Tampilannya yang tadi aku udah bikin itu tampilannya kurang lebih kayak gini di React.js-nya. Simple aja, nggak usah ribet. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih langsung nge-install si package Gemini AI-nya tadi supaya bisa dimasukin ke codingan nih. Before you install the generative model, teman-teman bisa search dulu nih package Google AI Gemini-nya, terus masukin aja terus teman-teman install. Nah, setelah itu di dalam komponen yang udah di dalam folder komponen, teman-teman boleh nambahin. Kalau aku di sini sebenarnya bebas bikin nama filenya apa aja, cuma aku bikin nama filenya spesifik karena aku bakal nge-implement yang pre-prompt nih. Nah, di sini aku bikin nama file
pre-prom gitu. Nah, di pre-prom ini nanti aku bakal masukin si API key yang udah aku generate. Jadi uh, yang tadi di Google AI Studio itu, yang di sini, kan aku udah login dan ngedapetin API key-nya, lalu kita masukin ke codingan di komponen. Nah, di dalam sini. Di line 6 ini ada cons Gen AI, Google Generative AI. Nah, teman-teman bisa masukin API key-nya di sini nih. Terus di sini aku bikin input text biasa untuk searching-nya gitu. Nah, jangan lupa teman-teman juga import package yang udah diinstal tadi ya, package generative AI-nya. Nah, sudah itu, ketika teman-teman udah nyobain masuk ngeinstall package AI-nya, terus juga udah bikin file pre-prompt di komponen, lalu teman-teman bisa bikin search handle search-nya gitu. Teman-teman bisa ngegunain uh, React Hook yang tadi aku infoin di awal, itu teman-teman bisa pakai use-state. Nah, di sini teman-teman bikin use-state-nya itu search. Terus teman-teman bikin function handle search, set search value-nya apa buat ngambil value dari inputan tadi. Jadi inputan ini teman-teman bikin on change, lalu masuk ke handle search ini supaya diambil value-nya apa gitu. Nah, function Gemini AI-nya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Kayak nanti uh, ini adalah function buat ngejalanin si Gemini AI-nya gitu. Aku bikin function namanya AI Run. Nah, modelnya ini aku pakai yang Gemini Pro. Kenapa? Karena Gemini Pro Vision itu buat ngeimplement yang image. Kalau aku di sini hanya ngeimplement yang teks. Bedanya itu ya. Nah, terus conforms di sini aku masukin apa yang udah kita prom itu apa yang udah apa ya, yang kita pengenin gitu, teks yang udah kita set up gitu. Lalu di sini kita bakal manggil nih si Gemini API-nya dengan model generate content. Terus responnya kita tampung, lalu kita masukin ke set respon pakai use state lagi, pakai React Hook dari teks respon yang udah kita generate, terus masuk lagi nih ke codingan, terus disimpan. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi setelah teman-teman bikin handle search, lalu teman-teman masukin nih codingan tentang Gemini AI-nya ini. Yang tadi codingan yang sebelumnya udah aku infoin. Nah, di sini teman-teman bikin function untuk nge-call generative AI atau Gemini API-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa nge-set nih responnya di bawah result text. Aku di sini tambahin loading juga supaya nanti pas search itu nanti bakal ngeluarin text loading selama dia loading gitu, supaya nggak ngebingungin apakah sebenarnya ini udah oke atau belum gitu. Nah, setelah itu teman-teman bikin function handle click untuk nge-call function si AI run-nya ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, di search-nya ini teman-teman bikin function handle click. Ketika diklik itu nanti dia bakal nge-call function AI run yang udah kita bikin di atas. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, setelah itu di halaman home-nya tadi, home yang udah kita bikin di depan dengan yang secara simple ini, yang kosong ini, kita panggil nih function yang udah kita bikin di komponen. Nah, kita import dulu, jangan lupa komponen yang udah kita bikin, kita import pre-from, lalu kita panggil pre-promnya ini di dalam codingannya gitu, di home.js. Nah, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman.
Nah, kita import nih si preformnya tadi yang udah kita bikin di komponen, lalu kita masukin nih di sini, kita panggil, terus kita simpan di sini di HTML-nya. Nah, kurang lebih nanti uh, yang tadi teman-teman uh, coding yang tadi teman-teman bikin, kurang lebih nanti UI-nya kayak gini. Di sini yang tadi kan udah masukin input text ya, ketika teman-teman masukin apapun yang teman-teman pengen, ketika di search nanti dia keluar nih, keluar resultnya sesuai mirip seperti yang di Google AI Studio itu yang tadi aku demoin kayak gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu ya. Cuma aku coba jalanin codingannya. Aku stop share screen dulu ya. Mungkin Mangga Mbak Yuli kalau misalkan ada yang mau sambil tanya-tanya. Oke, boleh buat teman-teman nih, barangkali tadi ada beberapa yang baru join nih Mbak Indah, barangkali ada pertanyaan karena mungkin joinnya baru udah di slides mana nih gitu ya. Jadi boleh nih buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh di kolom chat nama dan juga pertanyaannya apa, kurang lebih kayak gitu. Ini udah ada pertanyaan nih Mbak Indah dari Nela Abda. Halo Kanela, thank you udah join ya di malam ini. Mbak, ini kita mau coba jawab atau mau dikumpulin dulu nih pertanyaannya, nanti dijawab di sesi Q&A. Kalau mungkin kalau ada yang bisa dijawab sama sekarang mungkin boleh bakal aku jawab. Oke, oke, boleh. Nah, Mbak Indah coba aku eh, jelasin apa bacain ya pertanyaannya. Ini dari Kanela katanya, Pak installnya untuk laptop Mac sama yang bukan Mac apakah sama? Katanya gitu. Gimana Mbak Indah? Oh, Sama nggak untuk installnya? sama dong. Gak ngaruh sih kalau untuk OS. Karena aku pun nyoba nge-implement ini sebelumnya pakai Windows kok. Jadi bukan pakai Mac OS gitu. Bisa pakai Windows, mau pakai Ubuntu, mau pakai apapun bisa kok. Aman. Bisa Oke, di mana pun. oke, Selama thank ada you. Node.js. Sip, sip, thank you Mbak Indah. Nah, gitu kan Ella. Jadi untuk Mac ataupun iOS ataupun apapun itu Windows dan lain-lainnya itu sama aja ya, Pak. Bisa di download gitu. Sama-sama Kak. Itu Oke. pertanyaan selingan ya, Mbak Yuli. Mm-mm. Ya, itu Aku selingan. izin ya, izin cobain ya, teman-teman. Oke, Ininya. boleh. Aku share-nya ini deh. Share screen user. Share screen ada nggak? Udah ada kok. Boleh Mbak Indah dilanjut aja. Kan. Oke, tadi eh, yang udah aku presentasiin ini kita coba ya. Kita coba eh, how to create React.js project. Ini kita coba nanya aja deh. Atau mungkin pertanyaan yang tadi diajuin sama siapa ya, Mbak Yuli? Sorry, Mbak Yuli ke-mute kayaknya deh. Sama Kanel Abda, Mbak. Nah, ya. Tadi pertanyaannya bisa nggak sih Gemini API diimplement di eh, Windows ya? Atau untuk React.js-nya? Betul. Jadi pertanyaannya tadi bisa diinstalnya untuk laptop Mac atau bukan Mac sama nggak gitu Oh, oke, oke, oke. penginstalannya. Kita tanya aja deh. Eh, kita coba tanyain ke AI-nya ya, apakah bisa atau enggak si Gemini API ini diimplement di Windows. Nah, nih kata si AI dari Gemini API AI-nya sendiri, katanya bisa nih install Gemini API Client Library. Nah, di sini ada cara-caranya ya teman-teman.
Sebenarnya untuk eh, Gemini ini nggak harus nanyain codingan sih. Teman-teman bisa nanyain apapun yang teman-teman pengen, itu bisa banget gitu. Karena aku ngeimplementasinya itu pre-prom ya, jadi nggak terstruktur. Jadi nggak aku set up di awal kayak kayak yang tadi grammar fixed itu kan aku set up input dan outputnya ya. Cuma kalau ini tuh bebas aja gitu. Kayak teman-teman pengen nanyain apa tuh bisa banget gitu di aplikasi React.js-nya. Misalkan nih teman-teman pengen create about atau ini deh. Ini kita nggak nanyain tentang soal codingan ya, kita coba nanyain seputar apapun. Apakah si AI ini bakal bisa membantu kita menjawab? Nah, nih aku nanya coba, gimana caranya sih buat menang di pemilu 2024? Katanya bikin koalisi yang kuat, terus jadi leader yang karismatik, terus bikin efektif campaign. Coba bikin campaignnya yang Gen Z banget gitu supaya menarik ini ya, menarik pendukung. Nah, jadi di sini kita nggak cuma nanyain coding doang kok. Si Gemini AI ini bisa generate apapun gitu kayak pengen tolong dong bikinin blog tentang apa gitu. Itu bisa banget gitu. Mungkin segitu aja sih presentasi dari aku. Thank you Mbak Yuli. Oke, thank you Mbak Indah. Wah ini aku juga jadi belajar banyak hal ya. Walaupun mungkin aku bukan orang tech nih teman-teman. Jadi aku bukan dari anak IT juga, bukan di tech juga. Cuma jadi belajar banyak juga ya. Jadi moderator di malam ini gitu. Banyak banget materi yang bisa disampaikan sama Mbak Indah selama Mbak Indah tadi menjelaskan terkait pengaplikasian ini apa tadi tuh API Gemini to React.js ya, Mbak ya, benar ya. Nah, Hmm. buat teman-teman nih yang mau kita coba sesi Q&A aja langsung ya Mbak. Barangkali nih dari teman-teman ada yang mau tanya, itu boleh banget di kolom chat ataupun mau langsung raise hand juga boleh ya teman-teman. Nih, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Dari Oke. kita baca Kevin dulu nih. Ini Hmm. saingannya ChatGPT berarti ya, tapi ChatGPT udah bisa pakai bahasa Indonesia katanya. Oh, bisa banget dong pakai bahasa Indonesia. Ini juga nih aku coba ini ya. Nih aku coba generatin tolong buatin puisi tentang kupu-kupu gitu. Nah, dia pasti bakal ngeluarin output Indonesia. Atau misalnya teman-teman di sini pengen coba nanya apa nih? Buatin pantun tentang apa? Nah, ini kita coba ya pakai bahasa Indonesia. Bisa kok, semua bahasa bisa. Nah, tuh jalan-jalan ke pasar malam katanya jangan lupa membeli duku, marilah kita gunakan hak pilih demi pemimpin yang bermutu tuh. Bisa kok. Gemini API ini bisa nge-generate nggak cuma bahasa Inggris, cuma memang aku eh, cobain dulu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia juga bisa banget. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Mbak Yuli. Oke, thank you Mbak Indah buat jawabannya. Jadi teman-teman nih beberapa pertanyaan tadi sama ya dari Kak Kevin, terus Kak Zikrina sama Kak Yapi nih. Tadi nanya sih bisa pakai bahasa Indonesia nggak atau memang harus supportnya cuma di bahasa Inggris doang gitu ya. Karena ChatGPT kan juga bisa pakai bahasa Indonesia ya Mbak Indah. Jadi jawabannya bisa ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buka juga nih Gemini-nya boleh banget dan bisa juga pakai ngegainnya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang lain nih ada yang mau tanya juga, wah ini kata Kak Wendy bisa bikin skripsi langsung di Prof dosen gitu. Gimana Mbak? Ini coba dijawab Mbak, bisa bikin skripsi langsung di Prof dosen nggak katanya? Kalau untuk bikin skripsi kayaknya bisa. Cuma kalau di approve itu di luar kuasa saya kayaknya, di luar kuasa AI. Iya gitu ya Kak Wendy ya. Jadi bisa bikin skripsi gitu ya, bisa bikin proposalnya.
bab satu, bab dua, bab tiga gitu ya. Cuman mungkin kalau approvalnya balik lagi nih ke dosennya mau di approve atau enggaknya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih masuk Mbak Indah dari Kak Fira Zahra Zakira. Thank you, hai Kak. Kebetulan aku baru belajar pemrograman nih dan kebetulan aku joinnya telat. Kak Fira tenang aja nanti kita bakal share juga ya terkait videonya nih kalau misalnya buat teman-teman yang baru telat joinnya ya. Jadi pertanyaannya gini, aku tuh kan ini kalau mau dipakai harus ngeran di Visual Studio Code. Gimana nih itu aku jadi bingung. Jadi pertanyaannya aku tuh kan ini kalau mau dipakai harus nyerahin di Visual Studio Code aja apa ada websitenya Kak? Gitu. Oh, iya tadi kan Vira ini videonya telat ya. Sebenarnya kalau untuk ngerannya ini kan bisa pakai Android Google AI Studio dulu ya. Jadi teman-teman bisa akses dulu nih kayak Google AI Studio-nya buat nyobain si AI-nya gitu. Nah, nanti kalau tadi tuh aku udah nge-implement ke React-nya, Vira. Jadinya mungkin eh, Vira apa taunya ini pakai Visual Studio ya, padahal enggak sih. Ini karena udah diimplement ke React. Jadinya aku ngeraninnya di Visual Studio gitu. Oke, oke, Mbak Indah, thank you ya buat jawabannya. Kak Fira udah menjawab berarti ya. Nah, ini untuk ada beberapa pertanyaan lagi nih Mbak. Ini cukup banyak nih pertanyaannya. Jadi kita sampai jam 20.30. Jadi teman-teman boleh nih kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya seputar gimana pengaplikasiannya Gemini atau API Gemini ini ke React.js itu boleh banget. Karena di sini ada expertnya langsung. Jadi sangat-sangat eksklusif nih buat teman-teman yang udah join ya buat 100 orang pertama bisa join di malam ini. Jadi Mbak Indah bakal jawab semua pertanyaan teman-teman nih. Mbak Indah udah siap ya malam ini ditempur sama beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, gitu sip. Nih ini Mbak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Wendy. Untuk kelemahannya apa Kak katanya? Kalau untuk kelemahannya sendiri, mungkin salah satunya tuh pricing ya. Jadi si Gemini API ini tuh untuk bisa dicoba secara free, cuma ada yang berbayarnya gitu. Terus juga untuk si yang namanya AI itu pasti ada kelemahan ya. Jadi gini, kalau AI itu dia nggak mungkin ngegenerate 100% apa yang kita inginkan gitu. Jadi mereka itu ngegenerate sesuai prompt yang kita bikin. Nah, dan di situ itu ada temperatur yang bisa kita set. Apakah temperaturnya itu pengen menyesuaikan dengan pertanyaan kita atau temperaturnya itu ngaco gitu. Jadi semakin temperaturnya kita set semakin tinggi itu jawabannya itu semakin kreatif. Jadi itu balik lagi ke teman-teman sendiri sih buat apa ya nge-implement dan nyobain si AI ini gitu. Karena AI itu pasti ada kelemahan sih. Beda dengan manusia yang punya perasaan ya. Waduh Mbak Indah gimana nih? Kurang lebih kayak gitu kali ya dari AI. Iya, oke, oke, Mbak Indah, thank you buat penjelasannya. Jadi ada ya kelemahannya Kak Wendy gitu ya. Nah, terus ini ada lagi nih dari Muhammad Rohman. Di dunia IT, AI ngebantu anak tech apa di dunia IT AI ngebantu anak tech apa enggak sih Kak buat problem solve suatu pekerjaan gitu. Menarik. Kalau di dunia IT menurut aku ya itu ngebantu banget karena kita kadang kalau misalkan searching gitu kan kita harus ngubek-ngubek Stack Overflow dulu ya. Kadang kan malas banget gitu kan. Nah, itu kalau misalkan kita generate di AI, mungkin di ChatGPT atau di Google eh, Gemini ini, yang tadinya Bard itu kan rebrand Gemini ya. Bisa di ChatGPT atau Gemini itu ngebantu banget sih. Cuma AI ini dia jangan dipakai untuk ngebaca data-data kredensial gitu kan. Misalnya teman-teman nih tiba-tiba ngupload KTP atau apa. Jadi nanti teman-teman tuh datanya kesimpan gitu. Jadi cukup gunain AI ini hanya untuk kepentingan pekerjaan aja atau nanya-nanya coding aja. Kalau untuk yang kredensial aku nggak saranin gitu. Itu sih kurang lebih. Karena itu sangat membantu. Oke, gitu ya. Jadi memang terkait AI gitu ya. Sekarang dunia digital udah sangat terbantu banget nih. Pekerjaan apapun kita terbantu banget ya sama AI yang Mbak Indah betul banget gitu. Cuma memang mungkin terbatas untuk pekerjaan juga gitu ya. Nah,
Ada beberapa pertanyaan lagi nih dari Kak Roni. Apa kelebihan Gemini jika dibandingkan dengan ChatGPT nih, Mbak? Kelebihannya nih, mungkin lebih bagus Gemini kah? Atau mungkin lebih bagus ChatGPT kah? Atau ada perbedaannya nggak nih? Kelebihannya dibandingkan antara bandingan mereka berdua gitu. Oke, sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau untuk dari cuma chat GPT ini kan kayak dia tampilannya itu seperti chat ya. Jadi promptnya itu chat prompt. Kalau si Gemini ini dia banyak eh, tampilannya gitu. Dia bisa nge-generate pre-prompt atau starter prompt yang dimana teman-teman itu bisa bikin chatbot gitu menggunakan AI. Jadi teman-teman bisa bikin chatbot tuh eh, kalau misalkan jawabannya nggak ada di dalam starter yang teman-teman udah set, itu bakal dijawab sama AI. Nah, itu yang membedakan antara si Gemini dan uh, ChatGPT gitu. Dan Gemini sendiri bakal ngeluarin Gemini yang terbaru nih, Gemini 1.5 yang tadi di awal aku bakal sounding di akhir. Uh, Gemini 1.5 ini, dia ini udah di atas GPT-4 gitu. Nanti mungkin aku share artikelnya di sini ya. Oke, thank you Mbak Indah. Nanti di-share juga nih sama Mbak Indah ya untuk linknya mungkin atau mungkin nanti juga bisa di-share ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Eh, ini pertanyaannya ini seru nih Mbak buat dijawab. Kata Kak Kevin, Gemini ini bisa buat tenangin cewek kalau lagi ngambek nggak Kak? Waduh, Coba Mbak gimana ya? jawab Mbak, bisa nggak Mbak? Bisa atau enggak ya? Mungkin kita coba tanyain AI-nya aja gimana, Wah, biar di teman-teman demo, nggak penasaran iya nih. Mbak boleh nih. Kita demo coba ya kita tanya bisa nggak nenangin cewek yang lagi ngambek gitu ya. Siapa Ah, tahu iya, ntar iya. Gemini-nya bisa jawab gitu ya. Iya, betul. Siapa tahu kan dia bisa jawab ya. Kita cobain aja ya, teman-teman. Eh, mana? Kayaknya salah share screen deh. Wait. Share screen ada nggak? Ada, udah aman. Ada. Oke, aku coba kopas ya pertanyaannya. Kita search. Ya ampun, kocak banget. Nah, di sini bisa dilihat ya katanya buat tenangin cewek lagi ngambek apa aja gitu. Pertama tuh dengerin secara seksama gitu. Terus jangan bersikap defensif. Ini ada nih bisa nih. Jadi Kevin yang mau nanyain apapun itu bisa dijawab sama AI ya. Gimana? Udah tersolve kah pertanyaannya? Ya, ini Kak Kevin barangkali ini mau nenangin ceweknya ya. Tadi ada beberapa nih. Tapi Mbak Indah seru juga ya. Tadi tuh itu kan di copy paste juga nih pertanyaannya Kak Kevin ke Gemini-nya. Dia bisa ngebaca juga ya kalau misalnya ternyata ada kata-kata yang disingkat nih pertanyaannya. Itu bisa berarti bisa ngebaca juga ya Mbak ya. Iya, Maksudnya nggak iya harus betul. lengkap untuk Hmm, kata-katanya gitu. Oke oke. hmm. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya lagi malas ngetik juga ya kalau ditulis jadi KL atau lagi ditulis LG juga Gemini ya bisa buat ngebaca gitu ya pertanyaan-pertanyaan tersebut kayak gitu. Kak Kevin semoga menjawab ya dan semoga bisa nenangin ceweknya ya. Kalau misalnya lagi ngambek tadi kan udah di-share juga nih step-stepnya sama Gemini-nya gitu. Nah, next gitu Mbak Indah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kak, informasi yang dihasilkan dari Gemini sendiri terakhir di tahun berapa nih? Karena tadi dari Kak Kevin juga jawab nih, bantu jawab yang sebelumnya ya. Bisa bikin skripsi, tapi biasanya datanya tuh nggak real time nih. Jadi kemungkinan bisa jadi nggak valid gitu. Dan dibantu konfirmasi sama Kak Zikrina terkait uh, info dari Gemini sendiri terakhir di tahun berapa gitu. Halo, Teh Mbak Indah, Kalau gimana? Ada ya, suaranya nggak? halo, ada. Oke. Oke, kalau misalkan Gemini ini latest update-nya itu di tahun ini, di tahun ini ada. Cuma nanti juga Gemini itu bakal kemarin itu di tanggal 15 Februari itu baru eh, ngumumin kalau dia punya next generation model Gemini eh, 1.5 gitu. Dia itu baru banget Februari 5
tanggal 15 gitu. Mungkin aku coba share ya blognya buat teman-teman bisa baca. Apa udah cukup menjawab Mbak Yuli? Oke, oke. Ini buat Kak Kevin atau mungkin Kak Zikrina ya. Ini Kak Zikrina, apakah udah menjawab nih pertanyaannya? Boleh dijawab aja, mungkin bisa unmute juga atau mungkin boleh di chat juga nih. Gitu ya. Nanti kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Udah Kak, kata Kak Zikrina udah menjawab nih. Thank you ya katanya. Nah, buat nextnya nih. Ini Kak Wendy juga sama. Kak Wendy sama kayak Kak Kevin nih. Apakah AI bisa mengerti membaca arti terserah pada wanita? Terkadang cowok-cowok nggak bisa ngerti. Pasti bisa nih Kak Wendy ya. Mbak Indah bisa. Mungkin Bisa, nanti bisa, bisa. coba di demo lagi aja gitu ya. Tadi linknya udah di share juga sama Mbak Indah. Nanti coba dibuka juga nih chat Gemini-nya gitu. Apa Gemini-nya terus di copy paste aja. Mungkin nanti dapat juga ya jawabannya gitu sama kayak tadi pertanyaannya Kak Kevin. Oke, nextnya nih dari Mas Rehan. Mas Rehan Ismara ada pertanyaan nih buat Mbak Indah. Ini terkait, Boleh. wah langsung ada 3 versus nih Mbak. ChatGPT versus Microsoft Copilot versus Gemini. Which is the best AI chatbot to integrate it with? Gitu. Jadi bagus lebih mana Mbak untuk pengaplikasiannya nih antara 3 tools tersebut? Oke. Kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, aku so far belum pernah nyobain nih di ChatGPT. Apakah ChatGPT itu dia nge-provide beberapa bahasa atau beberapa platform? Cuma kalau di Gemini ini dia nge-provide beberapa platform dan beberapa bahasa pemrograman gitu. Dan bahasa pemrograman yang teman-teman udah familiar gitu. Mungkin salah satunya kayak React atau misalkan Android. Jadi si Gemini ini udah bisa diimplement di banyak platform gitu. Terus kalau untuk the base AI chatbot, karena aku belum coba ChatGPT, jadi menurut aku saat ini yang paling the best sih Gemini ya. Karena Gemini yang terbaru pun udah bisa di atas ChatGPT 4 gitu. Oke, gitu Mas Rehan. Barangkali dari Mas Rehan sudah menjawab belum? Oh, nice insight katanya Mbak. Thanks gitu. Oke, Mbak Indah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oke, Mbak Indahnya off dulu nih. Mungkin bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi boleh ya di kolom chat nanti kita baca ini satu-satu. Mungkin buat teman-teman yang belum tadi telat join juga boleh banget nih buat ngasih pertanyaan-pertanyaan atau yang memang belum masih bingung gitu terkait API Gemini ini sendiri. Oke, Mbak Indonya udah back lagi nih dari Mas Rehan tadi nice insight katanya Mbak. Thanks banget gitu. Mas Rehan nanti boleh demo lagi aja gitu. Ini Mas Rehan salah satu speaker di kita juga nih. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau belajar juga nih ke Mas Rehan juga boleh atau lihat di websitenya Asian Sigmatek juga yang Mas Rehan juga boleh nih. Nah, nextnya ini dari Kak Wendy lagi. Ini bisa menjawab soal matematika bentuk rumus nggak Kak untuk AI yang Gemini ini? Kita ketahui input simbol matematika di Gemini ini sepertinya bisa atau tidak gitu. Untuk input simbolnya, matematika jawabnya. Gimana Mbak? Mbak sorry di mute. Boleh unmute dulu. Oke, sorry Mbak Yuli. Seharusnya bisa ya teman-teman. Karena uh, mereka harusnya bisa, si AI ini udah pinter kok, harusnya udah bisa baca. Mungkin coba kita mungkin teman-teman boleh langsung coba aja sih di AI studionya apakah bisa solve matematika gitu. Itu sih paling Mbak Yuli. Oke, Mbak Indah, thank you ya buat Mas Wendy. Boleh nanti coba demo lagi aja. Tadi saya Mbak Indah. Linknya juga tadi udah disampaikan juga ya gitu. Boleh di demo aja. So far sih seharusnya bisa menjawab, tapi belum tahu ya kalau saya input simbol atau tidak. Boleh demo terlebih dahulu sendiri. Oke, terus nextnya nih selanjutnya dari Kak Yafi. Kak, di Gemini AI ini adakah cara kita untuk buat command prompt yang lebih spesifik
supaya kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai kita mau. Command prompt tuh mungkin ini ya, apa kayak prompt yang kita buat bukan? Boleh Mas Yafi di unmute juga gak apa-apa Mas Yafi, barangkali biar Mbak Indah juga lebih jelas nih terkait pertanyaannya, atau mau di chat juga boleh, kita tunggu. Iya Kak, betul. Oh, oke. Eh, jadi kalau si Prom ini sebenarnya udah banyak, teman-teman bisa cek di Google gitu, bisa search, eh, bisa research tentang gimana sih cara membuat prom di AI gitu. Karena di Gemini ini sama seperti AI pada lainnya. Jadi eh, ketika teman-teman nanya itu nanti pertanyaannya itu sesuai yang teman-teman tanya gitu, sesuai promnya gitu. Dan di Gemini AI ini ada yang namanya temperatur gitu. Nah, di temperatur ini teman-teman bisa nge-setup nih seberapa valid gitu dari pertanyaan yang teman-teman bikin. Kalau temperaturnya misalkan dirubah-rubah gitu, bisa aja sih jawabannya itu makin kreatif dari yang teman-teman tanyain gitu. Mungkin apakah bisa lebih banyak atau lebih sedikit, itu bisa teman-teman setup sendiri gitu dari promnya. Jadi itu balik lagi ke masing-masing sih promnya. Oke, oke. Thanks Mbak Indah buat jawabannya. Semoga jawabannya sudah menjawab ya. Kayak sih kalau misalnya belum menjawab, boleh nanti ditanyain lagi aja ya di bawah. Nah, nextnya nih ada dari Kanela lagi nih, Mbak Indah. Izin tanya kalau biaya akun Pro Gemini berapa? Dan ini dan atau kalau nih. Dan kalau ChatGPT itu untuk bikin beberapa kode yang panjang banget, dia gak mampu Kak atau ada batasannya? Oke. Sebenarnya di Google Gemini ini kan termasuk AI Google ya. Di sini ada pricingnya kok. Ini aku coba share aja ya, pricingnya itu berapa. Nah, jadi di Google AI ini dia ada pricingnya tuh. Tapi teman-teman bisa coba kayak tadi aku coba implement gitu doang mah free gitu. Jadi teman-teman bisa explore. Cuma di sini ada rate-nya gitu. Nah, harganya sendiri disesuaikan lagi sih sama karakter inputnya gitu, terus karakter image-nya, kayak gitu-gitu. Berapa dolarnya itu balik lagi gitu. Itu sih kurang lebih, Mbak Yuli. Oke, thank you Mbak Indah. Oke, Kanela, tadi udah di-share juga ya untuk price list-nya nih. Semoga tadi bisa di screenshot dulu ya, atau mungkin kalau nggak ke screenshot juga bisa masuk ke websitenya juga ya Mbak Indah. Hmm, Untuk price list-nya ada ya di websitenya ya? ya betul ada. Oke, Di oke. situ ada dokumentasi dan pricing-nya kok. Oke, oke. Nah, ini buat teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih terkait Gemini sendiri gitu ya? Soalnya ini seru banget nih bahasannya malam ini gitu ya. Tadi dapat beberapa insight juga dan insightful juga nih Mbak Indah. Aku sebagai HR juga ya jadi ngerasa terbantu juga. Mungkin pekerjaan-pekerjaan HR aku bisa diambil alih kali ya Mbak sama Iya betul Gemini atau bisa. Gemini ini gitu ya. Kerjanya jadi 4 hari ya Mbak, bukan 5 hari nanti karena ada AI. Iya, sangat terbantu gitu. Jadi mungkin ini berarti bisa ya Mbak kayak buat misalnya nanti aku mau buat contoh requirements terkait job desk apa ataupun gitu. Itu berarti sama aja kayak ChatGPT ya? Bisa bisa banget dan udah bisa masukin eh, gambar juga gitu. Oke, oke. Berarti bedanya juga kalau misalnya dari ChatGPT sama Gemini ini sendiri, berarti kita bisa masukin gambar dan dia integrate untuk menjawab gambar juga, Mbak. Iya, iya betul. Nah, cuma nanti di next-nya itu si Gemini API ini bisa eh, bikin video atau nge-generate video atau kayak mungkin yang baru-baru ini ada namanya Soka AI ya. Nah, itu di Oke. Gemini ini bakal di-provide semua gitu yuk. Oke, oke, oke. Kalau gitu. Nah, buat teman-teman nih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nih, selagi expertnya eh, hadir nih di malam ini gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Barangkali ada yang masih belajar atau masih ada yang explore terkait Gemini sendiri gitu ya. Gitu.
Mbak Indah, BTW mau tanya juga nih, tadi ada pertanyaan terkait materinya, kira-kira bisa di-share nggak nih ke teman-teman yang udah hadir di malam ini? Oke, materinya bisa banget, boleh banget di-share. Terus juga nanti GitHub-nya aku udah post ke GitHub di publik, Mm-mm. teman-teman bisa clone Oke. codingan yang udah tadi aku share. Oke, oke. Nah, buat teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, nanti materinya bakal di-share juga nih sama Mbak Indah. Thanks ya Mbak Indah udah mau di-share nih ke teman-teman untuk materi. Jadi mungkin teman-teman yang telat joinnya gitu bisa baca lagi materinya karena di situ ada apa kayak teorinya juga, terus cara pengaplikasiannya gimana, terus cara codingnya juga kayak gimana, itu semua udah dimasukin nih sama Mbak Indah kayak gitu. Nah, ini udah di-share ya linknya ya Mbak Indah ya? Ya, ini untuk repositorinya udah aku share ya, teman-teman jadi bisa nge-clone aja gitu. Langsung di Oke, laptopnya, oke. terus mau di running itu udah bisa. Cuma perlu di notes untuk API key-nya itu teman-teman bisa generate dari API key teman-teman masing-masing gitu. Caranya itu teman-teman bisa masuk Google AI Studio-nya dulu, langsung teman-teman bisa generate si API key-nya gitu. Oke, oke, Mbak Indah. Thank you ya, Mbak Indah. Nah, ini buat teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih? Atau sharing mungkin selain tanya, boleh sharing juga nih terkait barangkali udah ada yang demo, coba demo, terus kayak menemukan kesulitan. Nanti Mbak Indah bantu juga nih kalau misalnya Mbak Indah bisa membantu jawab ya. Kalau misalnya ada yang udah coba demo juga nih tadi gitu. Ada nggak nih kira-kira? Atau mungkin teman-teman di sini udah nyoba nih yang Google AI Studio, nyoba-nyoba bikin prompt gitu. Gimana nih? Ada nggak? Kayaknya udah pada udah gak ada pertanyaan. Oh, ini ada tadi ada lagi nih dari Kak Vira. Eh, dari Kak Vira ini Mbak tanya, Kak, kan tadi Mbak Indah bilang temperatur. Nah, apa yang dimaksud temperatur itu dan bagaimana cara mengaturnya nih, Mbak? Oke, thanks pertanyaannya dari Vira ya. Nah, aku mungkin izin demoin aja ya, langsung si temperatur itu apa sih? Jadi temperatur itu tingkat kekreatifan dari jawabannya sendiri gitu. Nah, temperatur itu bisa teman-teman uh, cari apa ya? Ya teman-teman coba di sini gitu, di toolsnya di Google AI Studio. Saya kayak aku sesuaiin aja ya, kayak yang udah si Google-nya suruh nih. Coba create aja, pencet tab. Nah, kalau temperaturnya dia, aku coba set temperaturnya 0,15 nih. Tapi ini bahasanya Inggris sih ya. Coba kita pakai bahasa Indonesia kali supaya gampang dimengerti ya. Sebenarnya temperatur tuh lebih relate kalau ada case-nya sih. Kalau ini nggak ada. Kita pakai yang ini. Bukan, sorry, salah. Ini yang udah ada image-nya. Share screen-nya ada nggak, Mbak? Ada Mbak Indah, aman. Oke. Ini kali ya yang udah. Nah, sebenarnya kalau temperatur itu lebih ke kayak tingkat kekreatifan jawabannya sih. Tadi kok tiba-tiba hilang ya? Yang ada fotonya. Mana?
Coba ya masukin aja kali ya. Aku izin stop dulu ya buat inputin image. Oke, boleh Mbak Indah, kita tunggu. Nah, mungkin buat teman-teman nih sambil nunggu Mbak Indah, mungkin selagi nunggu Mbak Indah ini di 5 menit, 10 menit atau 15 menit terakhir sebelum acara ditutup, kita bakal share untuk link absensinya. Jadi nanti teman-teman itu bakal dapat e-sertifikat nih, dan e-sertifikat ini akan sesuai dengan link absensi ya. Jadi buat teman-teman wajib juga nih ngisi link absensi yang nanti bakal aku share juga di kolom chat ya, kayak gitu. Jadi stay tune aja, tunggu sampai akhir acara nanti bakal di-share juga nih untuk link absensinya. Kayak gitu. Nanti buat teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan juga nih karena ada beberapa yang mungkin kelempar dari Zoom, itu boleh juga untuk lihat ulang di web websitenya ASEAN Sigmatek karena nanti kita bakal share terkait video ini selama webinar ini gitu ya di webnya ASEAN Sigmatek gitu dan itu uh, ada beberapa materi yang mungkin bisa dilihat teman-teman itu mungkin sebelumnya di volume yang ke-31, ke-30, 29 dan sebelum-sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Kak Kevin, boleh di-share link-in-nya Mbak Indah? Boleh, boleh. Coba Boleh. nanti aku share nih link-in-nya Mbak Indah. Nggak di GitHub harusnya ada ya link-in-nya Mbak Indah? Nggak ada sih, Ada, nggak ada ya? nggak ada. Oke. Sorry. Ini Oke, aku coba oke. ya, yang pertanyaan tadi, sorry, agak lama. Ini aku karena nyari ngubek-ngubek cari gambar dulu. Nih, bedanya kalau temperaturnya kita setup itu jadi satu, dia cuma apa ya? Dia cuma nge-identify secara general gitu, kayak ini poster apa sih gitu kan? Aku coba nanya identify di poster. Nah, aku temperaturnya tuh satu, dan dia tuh ternyata cuma nge-identify generalnya aja. Tapi kalau misalkan aku temperaturnya aku turunin jadi 0,5 mungkin ya. 0,5 mana? 0,5. Nah, dia bakal ngeluarin output eh, yang lebih signifikan gitu. Nah, dia bakal ngeluarin yang signifikan nih. Dia nge-provide topiknya tentang apa-apa-apa. Jadi semakin temperaturnya tinggi itu semakin kreatif gitu. Dan si kreativitas itu kadang bisa di luar nalar gitu. Jadinya mungkin memang temperaturnya itu nggak bisa asal gitu ya, teman-teman. Ini aku set temperaturnya turunin lagi deh. Nah, dia bakal ngeluarin eh, output yang beda-beda gitu sesuai temperaturnya. Kok sama ya? Kok masih sama ya? Sebentar. Harusnya beda sih. Oh, sama ya. Tapi tadi aku nyobain tuh beda tau. Dia tuh lebih spesifik gitu. Lebih banyak gitu. Nah, outputnya di sini juga bisa di setup sih. Kayak mau berapa length yang dikeluarin, terus temperaturnya. Kurang lebih sih kayak gitu ya, Mbak Yuli. Temperatur tuh untuk apa ya? Si jawabannya itu seberapa kreatif. Itu sih. Oke, oke, Mbak Indah. Mungkin nanti boleh dicoba ya di demo juga nih sama teman-teman gitu ya. Buat tadi Kak Vira ya, Kak Vira yang tanya. Boleh nih nanti di demo juga ya. Mungkin di eh, interpretasikan dari gambar-gambar yang selain Mbak Indah tadi tunjukkan gitu ya. Nah, Mbak Indah ini udah mau habis juga nih waktunya. Eh, Teman-teman, ini
karena kita ada sesi dokumentasi nih, boleh dong menggunakan virtual background yang sudah disediakan nih, yang udah ada di kolom chat, sambil teman-teman mengganti untuk virtual backgroundnya, aku kirimkan juga ya untuk link absensinya. Jadi nanti untuk link absensinya itu akan ngaruh untuk sertifikat. Sertifikat itu bakal kita bagikan itu mungkin di H+7 sampai H+10 acara gitu. Karena ini cukup banyak juga ya pesertanya. Jadi kita bakal ngebagiin sertifikatnya di email. Kurang lebih kayak gitu. Nanti untuk materinya, karena tadi ada yang kelempar juga Mbak Indah, nanti link GitHub-nya aku izin juga ya buat nanti share ke emailnya teman-teman nih yang udah join malam ini ya, Mbak. Oke. Kurang Sama lebih kayak materinya nanti gitu. aku kirim ke Mbak Yuli ya. Jadi teman-teman bisa dapetin Oke. dari Mbak Yuli. Oke, boleh-boleh. Nah, buat teman-teman nih, ini aku coba share untuk link absensinya ya, sebentar. Oke, link absensinya. Sekarang kita foto dulu, boleh nggak nih teman-teman? Boleh dong kita on cam untuk dokumentasi nih di malam ini. Buat yang bisa on cam, boleh ya on cam. Kita tunggu ya. Wih, ini banyak juga nih dan banyak juga Mbak Indah yang kelempar gitu. Jadi nanti buat teman-teman bisa lihat lagi ya secara full terkait materi hari ini gitu ya, penjelasannya Mbak Indah itu ada di websitenya ASEAN Sigma Tech. Dan nextnya kita rencananya bakal ada webinar lagi free juga, gratis untuk teman-teman yang join di 100 orang pertama gitu. Jadi stay tune banget. Itu biasanya kita share di LinkedIn Sigma Tech gitu ya. Jadi teman-teman boleh follow aja dan ikuti untuk LinkedIn-nya Sigma Tech karena kita setiap bulannya bakal ada sesi webinar secara gratis dan pembagian sertifikat gratis juga dengan tema dan topik yang beda-beda nih. Mungkin Mbak Indah sekarang terkait Gemini, mungkin nextnya kita bisa bahas terkait IT security atau mungkin sistem engineer. Kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman kita tunggu sampai 8.20 ya buat on-cam. Oke, udah ada yang beberapa on-cam juga nih. Mbak Indah gimana nih, Mbak Indah webinar di malam ini? Wah, webinarnya seru banget sih, teman-temannya juga partisipannya ini ya, eh, rame-rame ini pada kreatif, terus pertanyaan juga keren-keren sih. Thank you Pertanyaannya ya. seru-seru ya, Mbak. Iya, seru-seru banget. Nanti Semoga boleh. bisa Mm-mm. diimplement ya teman-teman yang tadi ya, Oke, oke. yang cewek itu. Boleh, ini nanti kita kirim ulang untuk link virtual backgroundnya ya. Minta tolong boleh kirim ulang apa? Link Untuk apa link sih? absensinya boleh dikirim ulang juga. Gitu. Jadi teman-teman wajib ya untuk mengisi link absensi karena nanti bakal kita kirim untuk link untuk sertifikatnya sesuai dengan yang ada di absen tersebut itu. Jadi teman-teman itu salah satu teman-teman yang eksklusif banget nih bisa join di malam ini gitu ya. Oke, udah 8.20 kita foto dulu aja ya. Sip, kalau kita sebentar. Tahan ya teman-teman, boleh dong tadi yang udah on cam tiba-tiba kelas lagi, off cam lagi. Kita foto dulu ya. Oke, dari mulai yang pertama ya. 3, 2, 1. Oke, sip kalau gitu. Nah, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, kalau gitu. Udah nih, udah selesai untuk sesi dokumentasinya. Untuk absensinya jangan lupa teman-teman diisi ya, di copy linknya dulu aja sebelum nanti linknya hilang.
Untuk Mas Rizky gak apa-apa, gak bisa on cam juga. Thanks udah join ya buat hari ini. Kak Wendy, untuk LinkedIn-nya udah di-share di atas. Kita share ulang lagi ya untuk LinkedIn-nya Mbak Indah. Sebentar. Jadi buat teman-teman yang mau connect sama Mbak Indah itu boleh banget ke LinkedIn-nya dan atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh juga ya reach out langsung ke Mbak Indahnya gitu ya kalau misalnya memang ada yang join juga telat nih di malam ini. Oke, gak kerasa banget udah 8:21. Kita selesai lebih cepat Mbak Indah. Eh, jadi thank you banget ya Mbak Indah udah sharing ilmu-ilmunya juga nih di malam ini. Buat teman-teman juga, thanks juga udah join di malam ini. Jangan lupa isi feedback juga nih buat webinar kita atau mungkin ada request juga boleh banget materinya, materi apa nih di nextnya gitu. Karena kita bakal denger juga nih buat teman-teman yang udah join di malam ini. Kurang lebih kayak gitu. Kita tutup dulu aja. Udah banyak yang request Mbak Indah buat connect. Silahkan untuk di-approve aja connect-nya ya, connection-nya. Sip, thank you semuanya. See you di webinar selanjutnya ya. Terima kasih banyak Mbak Indah. Terima kasih udah sharing di malam ini. Iya, makasih juga Mbak Yuli dan teman-teman yang udah join. Bye. Dadah Mbak Indah. Oke, buat Kak Zikrina nanti untuk materinya bakal di-share di email. Untuk rekamannya nanti bisa dicek di ASEAN websitenya ASEAN Sigmatek. Jadi nanti kita bakal kirim di email juga ya. Gitu. Ditunggu aja di H+7 atau H+10. Oke sih, thank you. Kita sudahi untuk malam ini. Thank you ya semuanya. Selamat malam.